بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra SR12 semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik, izin sedikit menyampaikan bahwasannya pada saat kemarin kami kunjungan ke pusat, ada Pak Tony menyampaikan bagaimana caranya kita ini menghafal atau mengetahui produk knowledge secara detail gitu ya. Nah, beliau mengasih tips gitu ya. Kalau misalkan kita pengen menjelaskan gitu ya atau prospek ke orang tapi kita bingung nih apa aja yang dijelaskan tentang produknya. Nah, ada 3 tips sebenarnya. Yang pertama ada USP, kita harus tahu unique selling point dari produk itu. Unique selling point itu contohnya gini, misalkan produk deodoran ya. Jadi USP-nya itu adalah tahan bau badan 48 jam. Nah, itu USP-nya. Dan itu ada di product knowledge yang bisa teman-teman lihat ketika di-share di B3 gitu, ada linknya di Drive, nanti di situ ada tuh semua PK product knowledge tiap produk dan di situ ada USP-nya. Nah, kemudian yang kedua, beliau katakan bahwasannya kita harus mencoba produk itu sendiri. Jadi testimoninya secara jujur gitu ya tentang manfaat dari produk tersebut. Nah, yang ketiga adalah eh kita tahu bahwasannya kita harus belajar di SR12 University tentang PK gitu. Makanya kita harus eh, namanya mempersiapkan diri atau meluangkan waktu untuk belajar tentang product knowledge. Nah, iseng-iseng saya nanya dengan Mbak Citra ya, barangkali dia punya gitu. Mbak Citra punya masing-masing USB nggak dalam bentuk tabel gitu, biar saya gampang ngafalinnya gitu. Beliau bilang nggak punya Pak, kalau misalkan memang USB per produk tuh nggak ada gitu. Tapi dia kasih file, ini file pendukung kalau misalkan teman-teman ingin belajar product knowledge gitu ya. Kayak di sini sih namanya tabel pintar dan memang isinya tuh bener-bener kita tahu bahwasannya kalau kita mau belajar product knowledge sih gimana sih tahapannya gitu. Nah, di sini Mbak Cerita kasih tahu. Nah, teman-teman bisa lihat aja dari reseller sampai distributor itu tahap-tahapannya bagaimana. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin menghafal atau memulai sebuah perjalanan bisnis ya. Memulai untuk menghafalkan produk, step pertamanya pasti kita harus hafal harga, produk apa aja yang harus ada di prelist gitu ya, ukuran, varian rasa, kemasan dan lain-lain itu harus sudah tahu. Kemudian yang berikutnya adalah kita hafal manfaat produk. Nah, ini di setiap level harus seperti ini. Nah, yang ketiga adalah hafal cara pakai atau cara konsumsinya. Kayak gitu. Nah, yang keempat ini baru masing-masing level gitu ya, masing-masing kemitraan itu dibedakan. Contoh misalkan di sini kita lihat kalau di levelnya reseller itu 5 produk dulu. Kemudian kalau sub agen 10, agen 15 dan distributor 25. Setelahnya naik. Jadinya dari yang 5 jadi 10, yang 10 jadi 20, kemudian 15 jadi 25. Nah, yang berikutnya yang distributor adalah bisa membedakan kegunaan dan kandungan per subkategori produk. Misalkan all varian face wash ya, kan face wash tuh ada banyak tuh. Nah, kita bisa membedakan nih kalau misalnya face wash madu tuh buat apa, yang coffee buat apa gitu kan, yang glutation buat apa. Nah, itu harus bisa membedakan di level distributor. Nah, kemudian ini nih step 6-nya dapat mengendalikan masalah yang terjadi akibat penggunaan produk tersebut. Jadi mungkin di sini maksudnya adalah efek samping yang mungkin terjadi setelah penggunaan produk tersebut. Jadi kalau misalkan ada customer yang bilang, "Kok muka aku jadi merah ya?" Nah, teman-teman bisa menjelaskan tuh kenapa merahnya tuh, gitu ya. Kemudian yang step 7 adalah dapat menganalisa kasus yang terjadi di lapangan dan memberikan rekomendasi produk beserta alasannya. Dapat menjelaskan masalah yang terjadi seputar produk jika ada perbedaan formula, isi kemasan, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, ini adalah materi yang dikuasai, playlist, brosur, dan lain sebagainya gitu ya. Ini ada training herbalnya, training skincare-nya gitu. Ini harus sama-sama teman-teman belajar gitu ya. Termasuk yang berbicara di sini juga masih banyak belajar. Oke, yang berikutnya di sheet yang lain Mbak Cirta ada rekomendasi penggunaan usia ya, jadi masing-masing produk nih ada usianya nih. Jadi antara produk-produk yang misalkan ada yang nanya facial bulls tuh usia berapa sih? 6 tahun. Nih hampir facial wash semua berarti usianya 6 tahun nih. Jadi kalau di bawah ini tidak direkomendasikan untuk menggunakannya. Seperti itu. Kemudian quantity per master box, ini dirasa nggak terlalu ya, nggak terlalu penting. Kemudian gramasi,
Ini juga kalau misalkan kita mau buka marketplace ini juga penting. Kalau misalnya kita mau ngirim barang, ini juga bisa digunakan gitu ya. Ini satuannya gram gitu. Jadi misalkan ini 22 gram gitu dan lain sebagainya. Ini bundling ya, artinya bundling itu kan satu satu plastik gitu ya, satu bundling. Nah, di sini ada herbal gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ini aja ada kandungan, rekomendasi, cara minum, efek umum yang terjadi gitu ya. Nah, di sini keterangan dan lain sebagainya. Saya ambil contoh misalnya Gomiku Gold di sini. Kandungannya ada suka minyak tawa, ikan gabus, daun kelor, tulang ikan salmon, ekstrak jahe, ekstrak bawang putih gitu ya. Rekomendasi konsumsi usia 30 tahun ke atas yang membutuhkan kebutuhan nutrisi lebih gitu ya. Kemudian cara minum, cara pakai dan lain sebagainya ada di sini. Ada efek umum yang terjadi, misalnya efek adaptasi mungkin muncul alergi, permasalahan saluran cerna dan lain sebagainya. Kemudian rekomendasi utama bagi yang punya riwayat penyakit degeneratif, hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat. Gitu. Nah, ini jika minum obat sebaiknya dijeda gitu ya 2 sampai 3 jam. Nah, ini bisa teman-teman kasih buat sebagai edukasi gitu ya, edukasi ke mitra teman-teman. Gitu. Atau misalkan teman-teman lagi prospek nih bisa dijelasin nih sedikit-sedikit tentang ini, terutama tentang cara bagaimana manfaat dan lain sebagainya, cara minumnya ini bisa dijelaskan. Kemudian di sini juga ada penyakit-penyakit yang timbul atau yang bisa digunakan produknya gitu ya. Jadi misalkan penyakit kayak gini stroke ringan, apa nih rekomendasi produknya gitu ya. Kemudian penyakit TBC apa nih rekomendasi produknya. Nah, ini kan teman-teman bisa gunakan nih, bisa manfaatkan gitu. Kemudian skincare juga ada kayak tadi ya, kandungan, kegunaan, cara pakai, kemudian keterangan dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman pelajari dan ini sangat-sangat membantu ya ketimbang buka tutup PK di sini lebih enak gitu belajarnya. Tuh, seperti ini sudah ada semua. Oke, nah yang tabel berikutnya atau yang file berikutnya adalah tentang halal nih. Di sini ada produk update-nya. Halal, ada BPOM gitu ya, nomornya dan lain sebagainya gitu. Produksinya juga ada di sini. Gitu. Kemudian ini ada yang with parfum, apa-apa aja yang dengan parfum. Nah, ini lebih ke kandungan semuanya ya, ada alkohol, SLS, vitamin E, niacinamide gitu ya. Semuanya di sini apa namanya? Tentang kandungan yang ada di dalamnya atau komposisi yang ada di dalamnya gitu. Nah, teman-teman misalkan produk-produk yang mengandung AHA dan BHA itu apa-apa aja. Nah, di sini ada nih. Minyak zaitun apa-apa aja di sini ada. Kayak gitu. Nah, tabel ini juga cukup penting buat mendukung misalnya teman-teman mau yang lebih dalam lagi menjelaskannya gitu tentang kandungan produk. Oke. Oke, seperti itu dulu penjelasannya. Semoga teman-teman berminat ya. Kalau berminat nanti saya kirimkan linknya supaya teman-teman bisa download dan bisa dimanfaatkan ini untuk belajar lagi tentang produk knowledge lebih dalam lagi. Ingat kata kuncinya tadi, yang pertama adalah kita harus tahu USP dari masing-masing produk, yang kedua adalah kita harus mencobanya, dan yang ketiga adalah kita belajar PK di SR12 University. Nah, salah satunya bisa dengan menggunakan ini nih, gitu ya. Kalau nyari file-file yang dulu itu bisa aja, teman-teman mau belajar. Kalau mau cepetnya, ini bisa dengan cara seperti ini. Step-stepnya ini udah Mbak Cira kasih tahu di sini. Teman-teman bisa tinggal buatin timeline aja. Tiap harinya mau berapa, tinggal teman-teman atur gitu. Disesuaikan dengan target dan kegiatan teman-teman gitu. Gitu dulu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله